Nah, banyak orang yang bilang bahwa dunia ini dipenuhi oleh orang-orang jahat. Tapi banyak juga orang-orang optimis yang melihat dari niat baik seseorang. Tapi kita harus tahu teman-teman, bahwa nggak semua orang itu baik, nggak semua orang itu bisa dipercaya, nggak semua orang itu punya pandangan hidup yang sama. Dunia ini dipenuhi oleh orang-orang kriminal. Tapi, menurut aku secara personally, yang paling menakutkan sebenarnya adalah orang-orang kriminal yang memiliki otak atau kejeniusan tingkat tinggi. Nah, mereka ini yang tingkat kriminalnya bukan asal nyopet ataupun mencuri teman-teman. Tapi kriminal-kriminal yang benar-benar menggunakan otak agar bisa mengelabui, memanipulasi, mencari cara agar tidak tertangkap, dan membunuh tanpa meninggalkan jejak. Nah, di video kali ini teman-teman, aku akan membahas kisah tentang kriminal-kriminal paling jenius di dunia. Mau tahu siapa aja? Oke, next! Yang pertama ada Adam Walt. Adam Walt lahir di Jerman tahun 1844. Dan dia dikenal juga sebagai The Napoleon of Crime, atau Napoleon dunia kriminal. Dia dipanggil The Napoleon of Crime karena kecerdikannya saat melakukan tindakan kriminal seperti perampokan bank, perampokan toko-toko, pencopetan, dan masih banyak lagi tindakan kriminal lainnya. Nah, dengan menggunakan ketangkasannya ini, dia pertama kali membentuk kelompok atau geng pencopet. Jadi, dia mengajarkan ke orang-orang untuk mencopet dan membentuk geng atau kelompok yang isinya para pencopet semua, teman-teman. Crazy banget. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga kan, teman-teman? Sampai akhirnya, pada suatu hari, Adam Walt ini akhirnya tertangkap dan dikirim ke penjara. Nah, udah di dalam penjara, dia menggunakan kecerdikannya untuk mencurangi dan memanipulasi sistem penjara, hingga akhirnya dia berhasil meloloskan diri, teman-teman. Setelah lolos pun, dia tetap melanjutkan merampok bank dengan sangat-sangat cerdas, sampai tidak ada satu orang pun yang mampu menangkapnya. Hingga akhirnya, ia berhasil merampok bank dan mencuri benda-benda seni di sejumlah negara, teman-teman. Gila. Dan yang terakhir, ia membantu teman-temannya pas dia di penjara untuk meloloskan diri dengan menggunakan strategic planning. Jadi, dia pakai planning strategik ini dan menarik semua teman-temannya di penjara untuk meloloskan diri. Easy banget. Dan yang menarik dari The Napoleon of Crime, ia secara luas dikenal sebagai inspirasi dari penulis novel fiksi Sir Arthur Conan Doyle dalam seri Sherlock Holmes. Yang kedua ada Joseph Goebbels. Ia merupakan seorang pengikut setia dari Hitler. Ia lahir pada tahun 1897. Dia mempunyai gelar doktor filologi. Dan nilai-nilainya pas dia kuliah itu hampir semuanya perfect atau benar-benar sempurna di setiap pelajaran. Setelah bergabung bersama Nazi pada tahun 1924, dia menjadi otak dari propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Nazi. Hitler memilih dia karena otak jeniusnya dan juga kemampuannya dalam membuat perencanaan dan idenya untuk propaganda-propaganda Nazi yang disusun dengan sempurna. Sebagai seorang propagandis, Goebbels sangat disegani oleh para ilmuwan karena ia dianggap sebagai pelopor dan pengembang dari teknik propaganda modern. Teknik ini disebut biglie atau kebohongan besar, yang pada prinsipnya adalah menyebarluaskan berita bohong sesering mungkin, hingga akhirnya kebohongan tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran. Joseph Goebbels ini juga mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri, dan dilengkapi dengan humor-humor sarkas. I love sarkas humor. Tapi yang tidak bisa dipahami adalah, hanya karena khawatir masa depan anak-anaknya akan hidup di alam non-Nazi, keenam putrinya yang masih kecil itu diberi hadiah pil cyanida. Mereka dibunuh setelah sebelumnya diberi obat tidur. Joseph Goebbels meninggal di tahun 1945 setelah Hitler meninggal. Setia banget ya. Selanjutnya ada Dr. Henry Howard Holmes, pembunuh berantai pertama di Amerika yang didokumentasikan pada zaman modern. Terlahir pada tahun 1861 di New Hampshire, Amerika. Dr. Henry Howard Holmes adalah seseorang dengan background akademik yang sangat-sangat terhormat, teman-teman. Tapi sayangnya nih, dia mengarahkan kejeniusannya itu ke arah yang sangat-sangat negatif. Dia memulai karir kriminalnya dengan cara mengelabui otoritas asuransi dengan menggunakan nama-nama yang berbeda.
Dan saat dia memulai misi haus darahnya untuk pembunuhan berantai, dia menggunakan kejeniusannya untuk menutupi misi tersebut agar orang-orang tidak tahu, dengan cara membangun sebuah hotel turistik yang bernama H.H. Holmes Hotel yang berada di Chicago dan sekarang lebih dikenal sebagai hotel pembunuhan. Dari luar tidak ada orang yang bisa tahu bahwa di dalam hotel tersebut banyak ruangan-ruangan yang tidak berjendela, kamar kedap suara yang memiliki gas beracun, tangga yang menuju ke ruang penyidikan, tempat pembakaran untuk mengkremasi mayat, dan ruangan untuk melakukan percobaan manusia, serta masih banyak alat-alat lainnya untuk menyiksa dan membunuh orang. Setelah itu, Dr. Henry Howard Holmes menjual organ-organ dan bagian-bagian tubuh dari korbannya ke sejumlah sekolah kedokteran. Di akhir hayatnya, ia mengaku telah melakukan 19.827 pembunuhan dan hanya 9 diantaranya masuk akal. Akhirnya, ia pun dihukum gantung karena telah melakukan pembunuhan massal. Next, ada Zodiac Killer, famous criminal the crime, sebutan untuk pembunuhan berantai yang beroperasi di California Utara pada akhir tahun 1960-an sampai dengan tahun 1970-an. Sampai saat ini, identitas dari Zodiac Killer ini belum diketahui. Disebut sebagai Zodiac Killer karena setiap ia selesai melakukan pembunuhan, ada serangkaian surat yang mengejek yang dikirim kepada media massa setempat. Dan kata zodiak digunakan sebagai tanda tangan di surat tersebut. Zodiac Killer bisa dibilang sebagai puncak dari kejeniusan yang jahat. Ia berhasil membuat bingung para lembaga penegak hukum dengan kode-kode dari surat-surat yang dikirimnya. Zodiac Killer mengaku telah membunuh 37 orang. Ia mengguncang California dengan rencana-rencana dan strategi jahatnya yang jenius. Dari surat-suratnya yang ia kirim kepada sejumlah media massa tersebut, kita bisa melihat bahwa dia adalah seseorang dengan masalah psikologis yang sangat dalam. Tapi di balik problem mentalnya, kejeniusan dalam membuat kode-kode tersebut masih menjadi sebuah misteri. Sejumlah tersangka telah disebutkan oleh para penegak hukum, tetapi tidak ada satu orang pun yang terbukti terlibat dalam pembunuhan berantai tersebut. Hingga akhirnya, penyelidikan kasus Zodiac Killer ini ditutup pada tahun 2004. Next, ada Joseph Stalin. Mungkin teman-teman udah pernah dengar tentang Joseph Stalin ini. Karena aku secara personally belajar tentang Joseph Stalin ini dari bangku SMP sampai SMA. Nah, buat yang belum tahu, Joseph Stalin adalah seorang diktator Uni Soviet yang memiliki ambisi untuk menaklukkan dunia. Dia adalah tipe orang yang pendiam dan bekerja di belakang meja agar orang lain tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Cerdas. Ia adalah master AK negatif political planning, diplomasi, and empowerment. Ia membuktikan kejeniusannya dengan berakting sebagai double face atau bermuka dua tanpa diketahui orang lain. Di satu sisinya ia menunjukkan bahwa ia adalah bagian dan pejuang dari komunisme Soviet. Tapi di sisi lainnya, ia dengan sengaja memasuki orang-orangnya, bawahan-bawahannya, ke posisi-posisi strategis di pemerintahan agar pada suatu hari ia bisa meraih kekuasaan. Ia juga menipu delegasi Amerika dan Inggris, sementara dia memutar keputusannya dengan kehendaknya sendiri. Nah, setelah ia meraih kekuasaan, Joseph Stalin ini memulai misinya untuk menaklukkan dunia. Dan jika ditotal, korban dari pelangsungan misi itu mencapai sekitar 60 juta orang. Wih, so scary. Ia mengendalikan setiap aspek kehidupan di Soviet dengan penindasan dan totalitarisme. Setelah dia meninggal, kasus pembunuhan massal yang dilakukannya saat berkuasa tidak pernah terungkap dan menjadi perdebatan panjang para peneliti di dunia. Next, ada Ted Kaczynski, yang juga dikenal sebagai Unabomber. Unabomber ini merupakan julukan dari FBI untuk pengebom universitas serta maskapai. Kaczynski dikenal sebagai penjahat jenius yang setidaknya berhasil meneror Amerika Serikat sepanjang rentang waktu 1978 sampai 1995. Ted ini memiliki IQ 167 poin pada saat usianya baru 10 tahun. Dan itu sekitar 7 poin di atas Albert Einstein.
Gila. Ia merupakan child prodigy yang berhasil masuk ke Universitas Harvard pada usia 16 tahun. Dan ia juga dilaporkan sebagai mantan profesor matematika lulusan S3 Universitas Michigan. Ted merupakan jenius dalam bidang matematika. Ia selalu meninggalkan pesan yang berbentuk kode-kode yang bahkan FBI pun gagal untuk memecahkannya. Karena kejeniusannya inilah, Ted mampu lolos selama 17 tahun hingga akhirnya berhasil membunuh 3 orang dan melukai 23 orang lainnya. Nah, teman-teman, kejeniusannya ini dipercaya mengarah ke hal-hal yang negatif karena ekstrim bully. Jadi, waktu SD itu ia sering dibully dan diperlakukan tidak senonoh oleh teman-temannya. Ted menggunakan bahan-bahan seperti dry baterai untuk membuat bom rakitan yang sangat-sangat mematikan. Targetnya adalah profesor-profesor universitas, pesawat, dan pemimpin-pemimpin sektor industrial untuk menghancurkan teknologi-teknologi yang merusak lingkungan. Menurut Ted, hal ini ia lakukan dikarenakan kesal dengan alam yang selalu dirusak oleh manusia. Hingga akhirnya ia memanfaatkan kejeniusannya dengan membuat bom-bom tersebut. Mungkin dia peduli lingkungan, atau mungkin saja ia tidak suka melihat ketidakadilan di dunia. I don't know. Banyak dari model-model bomnya yang sampai sekarang disimpan di museum. Karena bomnya ini adalah model-model yang sangat sophisticated dan susah dibuat. Jadi, bom-bomnya tersebut sampai sekarang masih bersejarah. Scary. Nah, by the way, itu tadi adalah kriminal-kriminal terjahat yang paling jenius. Aku mau tahu dari kalian, kisahnya siapa yang paling menarik? Buat aku, yang paling menarik, kisah Napoleon of Crime. Karena ia mengingatkanku tentang karakter Kit di Detektif Conan, yang ahli mencuri benda-benda seni. Please, komen di bawah, agar aku bisa tahu kisah siapa yang menarik bagi kalian. Dan jangan lupa, jika kalian suka video ini, klik like-nya, dan subscribe di channel ini, serta nyalakan notification-nya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi, oke? See you, bye-bye.